warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Aldika Hamina, guru kelas 1 dari SD Negeri 32 Gurun Panjang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Bapak dan Ibu guru hebat, perkembangan teknologi di era digital modern ini memberikan dampak pada semua sektor, termasuk pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran menjadi semakin penting untuk meningkatkan kualitas belajar yang lebih baik. Berbagai tantangan yang dihadapi membuat guru harus lebih adaptif dalam meningkatkan metode pengajarannya agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Mengajar siswa kelas 1 SD adalah pengalaman yang unik dan penuh tantangan. Pada usia ini, anak-anak secara alami suka bergerak, bermain, dan mencari kesenangan dalam aktivitas mereka sehari-hari. Mereka baru memasuki dunia sekolah formal, yang sering terasa kaku dan berbeda dari kegiatan bermain yang mereka nikmati sebelumnya di PAUD. Bagi seorang guru, tantangan terbesar adalah menemukan cara untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang mampu mempertahankan minat dan fokus siswa. Di sisi lain, asesmen atau penilaian pembelajaran merupakan komponen penting yang tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan. Namun, bagaimana cara menggabungkan kebutuhan anak-anak untuk bermain dengan asesmen yang efektif dan bermakna? Salah satu solusi inovatif yang bisa digunakan adalah dengan memanfaatkan word wall. Nah, pada video praktik baik ini saya akan membahas secara mendalam bagaimana word wall dapat dimanfaatkan sebagai game interaktif digital dalam asesmen pembelajaran di kelas 1 SD yang juga dapat memantik proses belajar antar guru dan tenaga kependidikan untuk saling menginspirasi satu sama lain. Siswa kelas 1 SD umumnya berada pada usia 6-7 tahun di mana mereka dalam tahap perkembangan kognitif dan fisik yang sangat aktif. Pada tahap ini, mereka lebih tertarik pada aktivitas yang melibatkan gerakan, warna-warna cerah, dan interaksi langsung. Sebagai guru kelas 1, saya merasakan tantangan ini ketika mencoba menilai pemahaman siswa terhadap materi dasar seperti pengenalan huruf, kata, angka, dan konsep-konsep dasar lainnya. Disinilah saya memutuskan untuk mencoba pendekatan berbeda dengan memanfaatkan word wall sebagai asesmen interaktif yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada penilaian formatif maupun sumatifnya nanti. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran membutuhkan kesiapan dari guru itu sendiri. Tidak semua guru terbiasa dengan platform digital, apalagi mengintegrasikan teknologi ke dalam asesmen. Beberapa guru mungkin merasa kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan word wall, sehingga perlu ada pelatihan atau pendampingan lebih lanjut. Tantangan kedua adalah siswa kelas 1 umumnya memiliki rentang perhatian yang pendek. Mereka sulit untuk duduk diam dalam waktu lama, terutama jika dihadapkan pada tugas yang tidak menarik atau monoton. Tantangan ini membuat proses asesmen menjadi lebih sulit karena siswa tidak fokus pada tugas yang diberikan. Berdasarkan asesmen diagnostik yang dilakukan, kemampuan membaca dan menulis siswa saya masih sangat dasar. Ini menjadi tantangan dalam menciptakan media dan permainan yang dapat membantu mereka memahami materi dengan baik, meskipun kemampuan membaca dan menulis mereka belum sempurna. Meskipun word wall menawarkan permainan yang interaktif dan menyenangkan, saya harus tetap menjaga keterlibatan siswa secara konsisten. Siswa kelas 1 mudah bosan dan kehilangan minat jika permainan terlalu sulit atau berulang-ulang. Oleh karena itu, tantangan utama adalah mendesain permainan yang interaktif, menarik, dan beragam. Penggunaan word wall dalam asesmen digital membutuhkan perangkat seperti laptop yang jumlahnya terbatas di sekolah. Siswa kelas 1 juga belum sepenuhnya dapat menggunakan laptop tanpa pendampingan guru, sehingga waktu perlu dikelola dengan baik agar semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti asesmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendiseminasikan terkait penggunaan word wall. Kegiatan ini mencakup cara membuat games yang menarik, memanfaatkan fitur-fitur asesmen di dalamnya, serta bagaimana menganalisis hasil dari games yang dimainkan siswa. Selain kepada teman sejawat, praktik baik ini saya diseminasikan juga di akun media sosial saya, yaitu YouTube, TikTok, dan WA grup kelas. Ini bertujuan agar anak-anak dapat didampingi oleh orang tua saat belajar di rumah.
Masuk ke langkah-langkah membuat game di worldwall.net, kita masuk menggunakan akun Google. Dan ini adalah template-template yang tersedia di Worldwall. Kita pilih quiz, ketik judulnya, ketik soal, dan buat pilihan jawaban dengan menggunakan gambar yang tersedia di Worldwall sampai berapa yang kita mau. Jika mau merubah soalnya menjadi suara, kita generate menggunakan bahasa Indonesia akan muncul suara seperti ini. Dan di sini saya membuat soal sampai 5. Kalau sudah selesai klik done dan jalankan permainannya. Karena template yang tersedia di Worldwall terbatas, hanya 4 kali percobaan gratis, saya memilih berlangganan untuk setiap bulannya. Ini bertujuan agar saya bisa lebih leluasa mendesain permainan dengan berbagai pilihan template yang beragam. Setelah mengetahui langkah-langkah cara membuat games di Worldwall, selanjutnya kita merancang permainan Worldwall yang sesuai dengan tingkatan perkembangan siswa kelas 1. Seperti pada mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mencocokkan dan menyusun 2 suku kata sesuai dengan gambar menggunakan template yang ada di Worldwall. Dan ini adalah banyak template yang sudah saya buat. Ada lebih dari 50 template. Bahasa Indonesia ada 46, pendidikan Pancasila ada 14, matematika ada 13. Selanjutnya pada efisiensi waktu, saya menggunakan laptop dan ponsel secara bersamaan untuk membimbing 2 siswa sekaligus, sehingga waktu dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Dan setiap sesi permainan berlangsung 10-15 menit untuk menjaga fokus siswa, dan jenis permainan diganti setiap sesi untuk menghindari kebosanan. Setelah setiap sesi selesai, hasil asesmen seperti jumlah jawaban benar dan waktu yang dihabiskan ditampilkan secara langsung di layar. Saya menggunakan data ini untuk menilai sejauh mana siswa sudah menguasai materi yang diajarkan. Selain itu, saya juga dapat melihat pola dari kesalahan yang dilakukan siswa, sehingga bisa memberikan bimbingan lebih lanjut bagi siswa yang masih mengalami kesulitan. Dengan begitu, asesmen tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga sarana pembelajaran yang berkelanjutan. Setelah beberapa kali dilakukan pendampingan terhadap teman sejawat, keterampilan guru meningkat saat mendesain Worldwall dengan menarik sesuai dengan kebutuhan anak dan bahan ajar. Setelah menggunakan Worldwall, keterampilan siswa dalam menggunakan perangkat digital, keterlibatan, dan pemahaman terhadap materi meningkat. Terbukti dari hasil tes formatif dan sumatif mencapai kriteria ketuntasan yang diinginkan. Baiklah, terima kasih kepada Bu Dika yang telah sharing. Ini salah satu Worldwall ini merupakan salah satu media interaktif yang bisa kita gunakan di kelas, sehingga memudahkan siswa untuk dapat memahami pelajaran dengan baik di rumah ataupun di sekolah. Semoga setelah sharing ini Bapak Ibu di UPTS SD 32 ini bisa meningkatkan hasil pembelajaran dari siswa. Thanks, Bu Dika. Penggunaan Worldwall ini dalam asesmen pelajaran memang sangat bagus sekali, karena di dalamnya adalah berbagai macam jenis permainan yang menarik di dalam pembelajaran, sehingga anak ini cepat paham tentang apa materi yang telah disampaikan, sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Atas kerjasama dan praktek baiknya, saya ucapkan ribuan terima kasih. Semangat Ibu Aldika Mina selalu berbagi praktek baik untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Pemanfaatan Worldwall sebagai game interaktif digital dalam asesmen pembelajaran di kelas terbukti sebagai metode yang efektif untuk menjaga keterlibatan siswa dan meningkatkan pemahaman serta hasil belajarnya. Meskipun ada beberapa tantangan, namun dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan waktu yang baik, Worldwall dapat menjadi alat asesmen yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Bapak dan Ibu guru hebat, itulah video praktik baik saya. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk pembelajarannya di kelas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.